Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MI Nurul Yakin, pada hari ini pembelajaran kita masih dilakukan secara online ataupun masih menggunakan sistem daring. Bapak harapkan kalian semua masih dalam keadaan kondisi sehat walafiat, rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar rumah. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu pada kali ini adalah tentang kejadian-kejadian selama Isra Mi'raj. Selain bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad SAW juga menyaksikan beberapa kejadian yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Isra Mi'raj sebagai gambaran hidup di dunia. Yang pertama, Rasulullah SAW menyaksikan orang yang tak henti-hentinya menuai ataupun memanen hasil tanamannya sebagai gambaran bagi orang yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal mereka bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mencium wangi harum. Jibril menjelaskan bahwa wangi tersebut adalah dari kuburan Masyitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang berperut sangat besar yang susah berjalan sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka memakan riba. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah lidahnya terpotong, kemudian tersambung kembali. Begitu seterusnya, bahkan berulang-ulang. Ini adalah gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang membawa daging. Kemudian orang-orang itu membuang daging, baik yang dibawanya dan mengambil daging yang sudah membusuk, sebagai gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat, penjaga neraka yang sangat menakutkan, tidak tersenyum dan tidak memperlihatkan keramahan dan kelembutan sedikit pun. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan gambaran orang yang ketika menoleh ke kanan tersenyum dan saat menoleh ke kiri ia menangis. Ini menjelaskan anak keturunan dari orang tersebut masuk ke surga dan adapun masuk ke dalam neraka. Banyaknya peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak berbuat dosa. Karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada pagi hari, Nabi Muhammad SAW termenung memikirkan peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada malam hari. Beliau berpikir jika peristiwa tersebut diceritakan kepada banyak orang, tentu mereka tidak akan percaya. Akan tetapi, jika Nabi Muhammad SAW tidak menceritakannya, itu berarti menyembunyikan dan tidak memenuhi tugas sebagai Rasul. Nabi Muhammad SAW kemudian pergi ke Ka'bah dan menyeru kepada orang-orang untuk berkumpul. Setelah banyak orang-orang berkumpul, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai menceritakan apa yang dialami beliau semalam. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa itu adalah dusta dan karangan Nabi Muhammad SAW saja. Ada juga yang duduk termenung dan berdiri terpangku karena kebingungan. Ketika itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan masjid untuk membuktikan kebenarannya. Semua jawaban yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tepat semua hingga membuat si penanya terheran-heran. Namun, sulit bagi Abu Jahal yang hatinya sudah tertutup untuk bisa menerima apalagi percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal terus-menerus marah seraya berkata, "Engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar cerita karanganmu saja, wahai Muhammad. Sungguh ini hanya membuang-buang waktu saja." Setelah peristiwa ini, Abu Jahal bahkan memfitnah Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir dan mengajak kaum kafir Quraisy supaya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menanyakan perihal Isra Mi'raj yang dialami dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan tegas serta yakin, Abu Bakar menjawab, "Saya percaya dan yakin benar terhadap Nabi Muhammad SAW." Abu Bakarlah satu-satunya sahabat yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Atas sikapnya tersebut, Abu Bakar As-Siddiq kemudian dijuluki dengan As-Siddiq yang artinya membenarkan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan, dan tugas kali ini adalah kerjakan latihan 3 halaman 117 dari nomor 1 sampai nomor 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.